Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menyampaikan 3 info mendesak yang wajib diketahui pelamar P3K 2022, khususnya prioritas 2 dan 3 terkait penempatan ya Bapak Ibu ya, terkait penempatan. Jadi ini kami khususkan untuk prioritas 2 dan 3 dulu Bapak Ibu ya, yaitu guru THK 2 yang tidak lolos passing grade, dan tentunya guru honorer negeri tidak lolos passing grade dan terdata di Dapodik, dan pengabdian 3 tahun ke atas. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel kami yang sangat sederhana ini, silakan Bapak Ibu guru tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi ada 3 info Bapak Ibu ya. Info mendesak yang pertama yang harus diketahui oleh guru prioritas kedua adalah bahwasanya Bapak Ibu meskipun tidak dites secara akademik, Bapak Ibu tidak dites lagi secara kognitif, tetapi nantinya penempatan Bapak Ibu itu tergantung dari formasi yang masih tersedia ketika guru lolos passing grade sudah mendapatkan penempatan semuanya Bapak Ibu ya. Kalau guru lolos passing grade itu sudah ditempatkan secara maksimal, sudah tidak ada lagi guru lolos passing grade yang tidak mendapatkan formasi, nantinya itu akan dilanjutkan di seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi. Inilah nantinya yang akan diikuti oleh guru prioritas 2 dan 3. Jadi tidak ada lagi seleksi tes akademik, tidak ada lagi tes kognitif. Tetapi pelaksanaan seleksi kesesuaian atau verifikasi seperti dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian itu bisa terlaksana Bapak Ibu ya. Sekali lagi catat ya, itu akan terlaksana apabila masih tersedia formasi setelah penempatan guru lolos passing grade. Kalau misalnya tidak ada lagi formasi setelah penempatan guru lolos passing grade, maka secara otomatis nantinya seleksi P3K itu tidak dilanjutkan lagi Bapak Ibu ya, kecuali ada penambahan formasi. Jadi kesempatan bagi pelamar prioritas 2 dan 3 itu menunggu penempatan guru lolos passing grade seperti itu ya, karena nantinya tidak akan ada persaingan ya, tidak akan ada geser menggeser Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, jadi itu info mendesak yang pertama. Bapak Ibu yang masuk kategori prioritas 2 dan 3 menunggu dulu apakah masih ada tersedia formasi ketika penempatan guru lolos passing grade sudah selesai, dan nantinya Bapak Ibu akan menjalani seleksi kesesuaian atau verifikasi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua atau info mendesak yang kedua adalah di sini Bapak Ibu ya. Kita cek dulu. Nah, di sini inilah nantinya yang Bapak Ibu akan ikuti, yaitu seleksi kesesuaian dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Nah, jadi kita menunggu dulu ya untuk prioritas 2 dan 3. Sambil kita menunggu untuk prioritas kedua dan ketiga, Bapak Ibu harus ketahui bahwa ada 4 dimensi penilaian kesesuaian dan verifikasi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak lolos verifikasi kesesuaian, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut untuk menempati formasi P3K meskipun Bapak Ibu masuk kategori prioritas kedua dan ketiga. Karena pengganti tes kognitif untuk pelamar prioritas 2 dan 3 yaitu verifikasi data kesesuaian. Yang mana yang akan dihitung di situ yang pertama adalah terkait kualifikasi akademik. Contohnya ijazah S1 Bapak Ibu akan diverifikasi, kemudian sertifikat pendidik nantinya kami bahas di belakang ini. Kemudian nantinya akan ada penilaian kesesuaian terkait kompetensi teknis, yang mana itu profesional, pedagogi, sosial, kepribadian. Ini bukan tes Bapak ya Bu. Khusus yang di sini ini sebenarnya bukan tes kognitif ya. Ini cuman penilaian profesional Bapak Ibu, pedagogik Bapak Ibu, sosial, dan kepribadian seperti itu ya. Kemudian ada nantinya dimensi kinerja Bapak Ibu ya, yang mana dimensi kinerja itu ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Ini penilaian kinerja Bapak Ibu juga di sekolah. Kemudian ada pemeriksaan
latar belakang atau background check. Nah, apakah Bapak Ibu tidak pernah melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, dan intoleransi? Kalau Bapak Ibu pernah terdata melakukan salah satu yang kami sebutkan tadi, ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya itu akan ada seleksi prioritas Bapak Ibu ya. Seleksi prioritas itu digunakan seleksi bukan seleksi prioritas, tapi nantinya akan ada seleksi wawancara Bapak Ibu ya. Jadi seleksi wawancara ini juga untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu terkait dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Jadi nantinya pertanyaan-pertanyaan wawancara itu terkait dengan integritas Bapak Ibu sebagai seorang guru dan warga negara Indonesia, dan tentunya ini berkaitan juga dengan moralitas kita sebagai makhluk sosial, moralitas kita sebagai manusia, dan moralitas kita sebagai tenaga pendidik. Disitulah nantinya seleksi wawancaranya. Jadi nantinya akan ada tes wawancara Bapak Ibu ya untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Itu cuman wawancara saja Bapak Ibu ya. Oke, tapi bukan tes seleksi ya. Namanya ini pemeriksaan data kesesuaian saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu yang paling penting kami sampaikan adalah silakan Bapak Ibu yang masuk dalam kategori prioritas 2 dan 3 itu betul-betul memperhatikan data riwayat pendidikan Bapak Ibu. Sekarang Mbak Admin mau berikan bocoran di mana Bapak Ibu mengecek riwayat pendidikan formal. Yang pertama, Bapak Ibu cek riwayat pendidikan formal Bapak Ibu di aplikasi Dapodik yang dipegang oleh operator sekolah. Seperti itu ya, itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu cek secara mandiri data Bapak Ibu di Info GTK terkait riwayat pendidikan formal. Itu yang kedua. Nah, apakah sudah sesuai dengan data yang ada di Dapodik dengan Info GTK? Kemudian yang ketiga Bapak Ibu cek data Bapak Ibu di PD Dikti. Apakah ijazah S1 Bapak Ibu itu sudah terdata di PD Dikti? Dan yang keempat, Bapak Ibu cek kembali verbal ijazah Bapak Ibu di Info GTK. Apakah sudah terbaca dengan baik? Apakah sudah valid sesuai dengan data yang sebenarnya? Oke, ini salah satu info penting juga untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita cek Info GTK, Bapak Ibu di situ perhatikan di poin 10.1 nama ijazah terakhir di sini ada S1, kemudian jurusan program studi guru kelas, kemudian perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah. Di sini ketiga data ini itu wajib juga terdata di mana Bapak Ibu ya, terdata di Dapodik tentunya pastinya, dan ijazah serta perguruan tinggi Bapak Ibu, ijazah terakhir Bapak Ibu, kemudian perguruan tinggi Bapak Ibu itu wajib juga Bapak Ibu ya terbaca di PD Dikti. Karena kalau tidak terbaca di PD Dikti berarti Bapak Ibu dianggap bermasalah di bagian kesesuaian kualifikasi akademik. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, jangan sampai Bapak Ibu bermasalah. Oke, mungkin sampai di sini informasi. Oh, masih ada Bapak Ibu ya. Di sini masih ada, sorry ya. Nah, ini contoh verbal ijazah ya. Jadi usahakan dicek itu di Info GTK di halaman bagian bawah. Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai dengan sebenarnya itu bagaimana. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.